Sama saya Gede Satria, inilah Breaking News. Selamat datang sang juara. Ini kan masalah kebanggaan rakyat terhadap timnasnya. Sehingga tadi di sela-sela pertemuan saya sempatkan untuk melihat lewat live streaming, dan saya sangat senang sekali. Saya ingin mengucapkan selamat untuk timnas, dan ini adalah sebuah awal yang baik. Semoga nanti di Thailand juga tetap menang lagi. Kita juga perlu memberikan apresiasi kepada semua pemain dari timnas Indonesia yang membela timnas Indonesia selama ini, dan juga tentunya kepada Sintayong, karena ya berkat mereka lah, berkat kesatuan di antara mereka, jadi kesatuan di antara para pemain dan juga dengan jajaran pelatih lah, sekarang kita melihat ada progres dari Indonesia. Jadi setelah dijalankan proses dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda, kemudian ada progres. Yang pertama dilihat dari ranking FIFA yang ya bisa juga dikatakan meroket ya dalam beberapa tahun terakhir, karena ya nggak begitu gampang sih untuk bisa naik peringkatnya cukup signifikan ya, dan saya pikir gak ada salahnya juga jika kita menyambut ranking FIFA Indonesia yang sekarang sudah berada mendekati 100 besar dengan positif, dan juga kita harapkan ya rankingnya akan terus naik. Nah, dan seperti yang tadi saya katakan, gak penting-penting amat ranking FIFA ini, tapi ya ranking FIFA ini sebetulnya juga vital bagi para pemain dari Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri ya. Teman-teman tahu juga kan, jadi tentu klub-klub yang ingin merekrut para pemain Indonesia melihat juga ini rankingnya di mana. Jangan sampai nanti pemain tersebut sulit mendapatkan izin kerja. Sekarang achieve-nya sesuai nggak dengan apa yang dia omongkan dengan target? Dia bilang draw lawan Irak, menang lawan Vietnam, kalah lawan Jepang. Oke. Iya kan? Orang terus mengabaikan bahwa kita sebetulnya lolos disundul sama Kirgistan. Itu fakta. Pertanyaannya, saya mau tanya, kenapa saat ini atmosfer bola kita harus puji-puji STY? Orang nggak suka kalau mengkritisi STY, lalu mengarahkan pribadi, Bung Toel pribadi, pribadi. Kemal tadi udah bilang kita ada gap Bung Toel, yes. Ada gap usia kalau saya tadi ini kan tadi di pembukaan begitu. Ya. Apa urusan pribadi buat saya nggak ada. Saya dari dulu ya udah terlanjur masuk bola, saya udah bicara bola gitu. Oke. Jadi nggak ada pribadi. Apakah memang kita harus baik-baik, muji-muji, sementara media pun seolah-olah dikondisikan, media sosial pun dikondisikan. Kalau tutup mata sama itu menurut saya sih ya, itu fakta. Media terkondisikan, media sosial terkondisikan. Enggak. Lu masih ingat bahwa sebelum kita bertanding di Piala Asia, kita itu diremehkan oleh pandit dari Amerika. Tahu kan? Beredar semua. Itu gue bikin video juga. Gue bilang utarakan ke pemain, pasti ada pemain yang nonton. Lu jangan mau harga diri lu diinjek-injek. Setelah kita bermain, orang yang sama yang menghina Indonesia itu memuji Indonesia. Mantan pemain timnas mantan pemain timnas Vietnam memuji Indonesia. Pemain Jepang memuji Indonesia. Kita lawan rank 146. Mereka nggak main parkir bis loh. Mereka berani menyerang. Mereka bermain positive football. Itu dipuji sama pemain Jepang. Itulah salah satu alasan kenapa jalannya sudah benar. Bahwa kita masih belum mendapatkan yang apa kita inginkan ya, karena ini proses. Dengan lolosnya Indonesia di U23 ini sudah sejarah di era kepengurusan Pak Erik. Jadi ini bagus. Kemudian kita lihat di pagelaran Piala Asia yang baru berlangsung kemarin, ya, Januari kemarin, bagaimana tim senior kita di bawah STY itu melaju keluar dari fase grup untuk pertama kali dalam sejarah, maju ke babak 16 besar. Selama ini kita tidak pernah ya lolos dari fase grup. Misalnya kalau bicara dari fase grup, memang sebelumnya ada kita bisa langsung ikut, tetapi kita tidak melalui fase grup, ya. Sekarang kita lolos, ya, apapun yang harus dikatakan orang bisa bilang ada bantuan siapapun, tetapi kita bisa mengalahkan Vietnam setelah 8 tahun. Kita tidak bisa mengalahkan Vietnam. Nanti di Qatar kemarin kita bisa mengalahkan 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangku Alam. Ya, kita bisa mencetak gol dalam setiap pertandingan di fase grup. Memang kalah 3-1 dari Irak. Kemudian kalah 3-1 juga dari Jepang. Kita sudah berada di 16 besar, ini suatu prestasi. Di era kepengurusan PSSI bersama dengan Pak Erick Thohir yang hanya 1 tahun. Ya.
Nah, bagaimana untuk kelanjutan ke depan Pak Erik tetap berkomitmen untuk membawa Indonesia terbang tinggi? Bukan saja bicara di ASEAN, tapi dia ingin untuk bisa bicara di level Asia. Park Hang-seo sudah lama prediksi hancurnya Vietnam di tangan timnas Indonesia. Kehancuran Vietnam sudah jauh hari diprediksi Park Hang-seo, bahkan diucapkan ketika masih berada di puncak kesuksesan. Kekalahan dari timnas Indonesia yang berbuntut kegagalan di Piala Asia 2023 ternyata memiliki dampak luar biasa terhadap sepak bola Vietnam. Hingga momen puncak kejatuhan Vietnam seperti yang sudah diprediksi jauh sebelumnya oleh sang mantan pelatih, Park Hang-seo. Ya, Park Hang-seo sudah lama memperingatkan bahwa akan ada waktu di mana Vietnam mengalami kehancuran di level tim nasional. Karena itu, Park Hang-seo tak mau banyak sesumbar dengan prestasi yang ia torehkan bersama Vietnam, mengingat ada hal yang dikhawatirkan. Yakni masa di mana kehancuran tengah melanda sepak bola Vietnam, dan menurut publik lokal masa itu sedang terjadi sekarang. Mayoritas publik Vietnam merasa kualitas Philippe Troussier masih di bawah pengganti Park Hang-seo, maka wajar banyak kritik yang menyerangnya. Hasrat selalu memetik kemenangan dalam pertandingan yang diinginkan publik Vietnam masih belum bisa diwujudkan Troussier. Apa yang baik hari ini juga bisa jatuh ke neraka suatu hari nanti, ucap Park Hang-seo seperti dikutip dari Soha.vn. Itulah sepak bola, semuanya diputuskan dalam 90 menit. Saya mencoba menjalani kehidupan normal karena saya tahu yang terkenal itu seperti kepulan asap, imbuhnya. Riwayat mentereng Park Hang-seo melawan timnas Indonesia pun runtuh oleh Troussier yang sudah 2 kali menelan kekalahan dari skuad Garuda. Pertama di semifinal SEA Games 2023 dengan skor 2-3, kemudian yang kedua di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 dengan skor 0-1. Media Vietnam, Soha.vn, bahkan menyebut Troussier dan tim asuhannya butuh dukungan spiritual yang cukup untuk bisa menghadapi timnas Indonesia nanti. Belakangan ini Troussier dan timnya harus menanggung banyak kritikan bahkan berpaling dari beberapa fans, tulis Soha.vn. Jika tidak mendapat dukungan spiritual yang cukup, Coach Troussier dan timnya akan sulit memiliki tekad dan ketabahan tertinggi dalam menghadapi tekanan dari Indonesia, imbuhnya. Vietnam akan kembali bertemu timnas Indonesia dalam laga lanjutan fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan beruntun melawan timnas Indonesia di babak tersebut akan berlangsung pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Pertandingan pertama digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGBK, Senayan, Jakarta. Sementara itu, laga kedua digelar di Hanoi, Vietnam, tepatnya di Stadion Maidin. Berita selanjutnya, 4 tahun latih timnas, Shin Tae-yong ungkap keistimewaan ini selama di Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memasuki tahun keempat dalam karirnya melatih timnas Indonesia sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas senior pada tahun 2021 lalu. Melansir dari laman resmi PSSI, psi.org, kendati belum mempersembahkan 1 gelar pun bagi Indonesia, akan tetapi dirinya sukses menanamkan pakem baru dalam sepak bola modern di Indonesia yang mulai menjadi acuan dalam perkembangan dalam negeri. Melansir dari akun TikTok @mangkulangit, pelatih berusia 53 tahun tersebut membeberkan hal yang cukup tidak terduga sekaligus unik selama karir melatihnya di Indonesia. Menurut pemaparannya, dirinya diberikan fasilitas yang cukup baik selama berkarir di Indonesia. Bahkan, dirinya juga mendapatkan fasilitas yang cukup mewah seperti mobil pribadi dan pengawalan dari pihak berwajib saat akan menuju ke suatu tempat. Saya punya mobil sendiri dan ada lampu strobo dengan nomor polisi kode negara. Jadi setiap saya berpergian akan ada suara, bip bip bip, tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan negara. Jalan kemudian terbuka dari kemacetan dan saya melewatinya dengan suara sirine, saya merasa seperti sangat besar, ujar Shin Tae-yong. Anggap fasilitas tersebut lebih baik saat tangani timnas Korea Selatan. Lebih lanjut lagi, Shin Tae-yong juga menyebut fasilitas yang didapatkannya saat menjadi pelatih kepala timnas Indonesia lebih baik dan mewah dibandingkan saat menangani timnas Korea Selatan beberapa waktu lalu. Bahkan, dirinya juga kerap kali diundang untuk bertemu para pejabat negara hingga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Meskipun awalnya dirinya cukup kaget dapat bertemu dengan kepala negara secara langsung dan harus mendapatkan protokol kenegaraan secara ketat, namun dirinya mengaku tidak kesulitan dalam mengikuti serangkaian acara tersebut.
Dia mengaku pengalaman tersebut merupakan sebuah kegiatan yang sangat jarang terjadi dalam karirnya. Saya bertemu presiden di sana dan melakukan kunjungan kehormatan, imbuh Shin Tae-yong. Jika melihat segala fasilitas dan sarana prasarana yang diberikan kepada Shin Tae-yong tersebut, wajar saja jika banyak pihak yang berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu membawa timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh lagi dan tidak hanya melulu soal prestasi berupa trofi atau gelar juara.